Oke anak-anak, kita lanjut pembahasan kita yang berikutnya tentang tadi kita mengenal 5 gaya ya, resultan gaya-gaya apa saja yang bekerja pada sebuah benda dalam posisi diam atau posisi benda bergerak. Yang ketiga, kita mengenal ada namanya gaya tegangan tali. Namanya juga gaya tegangan tali, berarti gaya tersebut bekerja pada tali ya, di mana tali tersebut dimanfaatkan untuk menghubungkan 2 atau 3 benda. Nah, contohnya gini, ada 2 buah benda ya diletakkan dalam posisi tali seperti ini ya. Ini benda pertama M1 misalnya, lalu ada benda M2 ya, ada benda yang kedua atau kita mengenal M2 ya, M2 misalnya. Nah, di sini dihubungkan dengan tali. Nah, ditarik dengan gaya F ke kanan misalnya. Jadi gaya tegangan tali arahnya gimana Pak Freddy? Arahnya itu benda satu ini hubungan berlaku aksi reaksi juga ya. Benda satu akan memberi tali ini ketika kita tarik, dia akan menarik benda ya, menarik benda M1 ya, karena pengaruh gaya F ini. Kemudian benda M1 memberikan gaya reaksi. Jadi arahnya itu seperti saling bertabrakan gitu ya. Arahnya saling menuju ke pusat letak. Jadi inilah kita sebut sebagai gaya tegangan tali atau T. T itu simbolnya, T itu adalah gaya tegangan tali bekerja pada tali tersebut. Ini untuk arah mendatar jika 2 buah benda dihubungkan dengan tali ya, lalu ditarik dengan gaya F. Nah, sekarang kita lihat Pak, bagaimana biasanya dalam contoh soal di konsep fisika atau soal-soal dalam aplikasi dalam soal-soal fisika dan mekanika partikel, kita juga mengenal ada misalnya sebuah katrol ya, ini ada ditarik ya, atau dihubungkan dengan 2 buah benda dihubungkan dengan katrol ya, benda M1 dan benda M2 ya, dihubungkan dengan katrol. Nah, ini yang kita sebut gaya tegangan talinya yang mana? Ini ya, ini disebut T atau gaya tegangan tali ya. M1 menarik karena masanya ya, dia menarik tali ke bawah ya. Kemudian M2 itu memberi gaya reaksi. Jadi arahnya itu seperti saling bertabrakan ya, arah panahnya. Ini arah tegangan talinya atau kita sebut gaya tegangan talinya. Nah, kasus ini berlaku untuk benda-benda yang dihubungkan dengan tali atau dengan sebatas tali seperti ini. Atau pada contoh lain kita lihat misalnya ada soal seperti ini. Nah, di sini ada pasang katrol itu ya, lalu dihubungkan dengan tali seperti ini. Nah, ini M1 misalnya, lalu di sini ada gantung lagi dengan benda satu lagi ya, dengan benda satu lagi digantung seperti ini. Ini M2 misalnya ya, ini misalnya M2. Nah, gimana gaya tegangan talinya? Gaya tegangan talinya sama ya. Ini seperti ini gaya tegangan tali. Ini disebut gaya tegangan tali atau T. T kapital ya, hati-hati anak ya, T kapital ya. T ini adalah gaya tegangan tali, gaya yang bekerja pada tali akibat tali tersebut diregangkan ya. Oke anak-anak, kita lanjut ya. Sigma F yang berikut atau jenis gaya yang berikut yang bekerja pada benda kita mengenal disebut dengan gaya gesek. Anak ingat ya, gesek-gesek, menggesek. Apa itu gaya gesek? Minggu lalu kita sudah belajar ya. Gaya gesek itu gaya yang bekerja pada permukaan benda ya, jika kedua buah benda bersentuhan secara langsung. Minggu lalu kita udah coba ya, kalau 2 telapak tangan saling mendekatkan lalu digesek. Kita mengenal gaya gesek, simbolnya huruf F kecil ya. Ya, kita mengenal huruf F kecil. Gaya gesek itu rumusnya, kita langsung aja ya. Rumus dari gaya gesek, F itu sama dengan mu dikali dengan N. Ya, mu dikali dengan N. Ini huruf dibaca mu ya, seperti huruf N kecil. Ya. Mu dikali N. Ya. Gaya gesek itu ya, dimana mu itu adalah koefisien gesekan. Koefisien gesekan. Ya. Koefisien gesekan itu apa sih Pak Freddy? Koefisien gesekan itu seperti tingkat kekasaran permukaan benda. Jadi benda itu bergerak lamban atau cepat dipengaruhi juga oleh gaya geseknya. Makin kasar benda, nilai mu pasti makin besar. Makin licin benda, ya, makin kekasarannya makin dikit atau makin halus permukaannya, berarti nilai mu-nya makin kecil bentuknya. Oke, yang berikut N ini kita sudah tahu ya, N itu adalah gaya normalnya. Gaya normal kita sudah tahu ya, untuk benda yang berbeda-beda tentu gaya normalnya letaknya atau arahnya berbeda juga. Nah, sehingga F ini adalah gaya gesek. Nah, sekarang kita lihat nih, ada berapa jenis sih gaya gesek? Kita pahami dulu ini tuh ya. Ada 2 jenis ya, 2 jenis gaya gesek. Ya, gaya gesek. Nah, ini pahami dulu baik-baik. Gaya gesek apa saja? Yang pertama adalah
gaya gesekan atau gaya gesek statis, ya. Gaya gesek statis, gimana sih Pak Fred? Gaya gesek statis itu bekerja pada benda-benda yang diam, ya. Benda-benda yang diam, maka kita sebut statis itu diam, ya. Statis atau statik sama aja. Maka di simbol Fs. Nah, rumusnya sebenarnya cuma satu saja, yaitu mu dikali n. Maka kalau gaya gesekan statis berarti Fs sama dengan mu s dikali n. Jadi tambahin aja huruf s-nya ini. S ini menandakan bahwa gaya gesekan statis. Mu s berarti koefisien gesekan statisnya, ya, koefisien gesek tingkat kekasaran benda, ya, saat benda itu masih dalam posisi diam. Lalu yang kedua, kita mengenal gaya gesekan kinetis, ya, kinetis. Perhatikan baik-baik, ini K, ini S, ya, mu s, maka ini Fs, maka ini disebut Fk. Nah, cara menulisnya F-nya di atas, K-nya ada turun di bawah seperti ini. Jadi Fk itu gaya gesekan kinetis sama dengan mu. Nah, ayo, kalau K di sini berarti K juga, ya, mu K dikali dengan N. Jadi K ini adalah tingkat kekasaran atau koefisien gesekan kinetis. Oke, seperti ini. Nah, Pak Fili beri contoh nih. Contohnya gini, ada sebuah benda diletakkan pada sebuah sistem atau sebuah benda diletakkan pada benda tersebut. Kita mau lihat nih, kita mau gambarkan gaya-gayanya dulu. Gaya apa saja yang bekerja? Nah, misalnya ini benda ditarik dengan gaya F ke kanan. Ya. Gaya apa sih yang bekerja pada benda tersebut? Bagaimana kita mengecek benda ini bergerak atau tidak? Ya, bisa aja baru ditarik ke gaya F, bendanya belum tentu bergerak. Apa sih yang mempengaruhi gaya geseknya? Sekarang kita lihat. Ayo, masih ingat ya, gaya apa sih yang bekerja? Kita gambarkan dulu, ya. Ini cara tekniknya, anak-anak mampu menggambarkan gaya-gaya apa saja yang bekerja pada sistem ini atau pada benda ini. Pertama tadi kita mengenal gaya berat. Gaya berat arahnya selalu lebih besar ini. Lalu yang kedua, gaya normal. Sudah lurus terhadap bidang. Nah, di mana gaya geseknya Pak Freddy? Ingat, kalau benda ditarik ke kanan, kita akan ngecek dulu bendanya bergerak atau tidak. Nah, itulah manfaat dari gaya koefisien gesekan kinetis ini. Nah, caranya gimana? Cara mengeceknya, cara mengecek, ya, cara mengeceknya gimana supaya dikatakan benda ini bergerak atau tidak? Cara yang pertama, anak-anak perhatikan. Pertama, jika mu s-nya gaya gesekan koefisien kekasaran kinetisnya statis, ya. Jika koefisien statisnya lebih dari gaya yang kita berikan, jadi benda diam tapi tingkat kekasarannya lebih besar daripada gaya yang kita tarik. Kalau seperti ini berarti bendanya masih dalam posisi diam. Masih dalam posisi diam. Jadi walaupun kita tarik, kenapa sih bendanya nggak gerak walaupun diberi gaya? Oh, mungkin saja, ya, tingkat kekasaran benda atau mu s-nya itu lebih besar atau lebih dari gaya yang kita berikan. Maka posisi benda ini masih dalam posisi diam. Itu cara ngeceknya. Yang kedua, jika tingkat kekasarannya, ya, atau mu s-nya sama dengan F, apa yang akan terjadi Pak Freddy? Kalau dalam posisi ini benda tepat akan bergerak, ya. Benda tepat akan bergerak. Nah, bagaimana yang ketiga Pak Freddy? Jika mu s-nya, ya, kurang dari atau lebih kecil dari F. Nah, jika tingkat kekasarannya lebih kecil dari gaya yang kita berikan, atau Pak Freddy balik, ya, jika gaya yang kita berikan lebih besar atau lebih dari tingkat kekasaran statisnya, maka di sini yang kita sebut benda sudah mulai bergerak. Benda sudah mulai bergerak. Jadi kita cek dulu bendanya bergerak atau tidak. Nah, di mana sih letak gaya geseknya Pak Freddy? Jadi kalau bendanya bergerak ke kanan seperti ini, perhatikan. Jadi kalau F-nya ke kanan seperti ini, ya. Kalau kita tarik ke kanan, kalau bendanya bergerak, pasti nilai percepatannya ke kanan seperti ini, ya. A-nya, ya, percepatannya ke kanan. Maka ingat, arah gaya gesek selalu berlawanan dengan arah percepatannya. Pak Freddy ulang, arah gaya gesek itu selalu berlawanan dengan arah percepatan benda.
Jadi kalau bendanya bergerak ke kanan, berarti gaya geseknya di mana? Ke kiri. Ya, ingat ya, arah gaya gesek itu ke kiri. Kenapa? Karena percepatannya ke kanan. Gimana sih letak gaya geseknya Pak Freddy? Pasti dong di bidang sentuhnya. Disinilah yang kita sebut kita sebut F-nya. Ya. Pak, ini FS atau FK? Nah, tergantung. Ini kita cara ngeceknya nih. Nah, ini kita tulis F-nya. F-nya di mana? Ini arahnya berlawanan ke kiri malah. Ini F-nya. Ya. Ini gaya gesekan statis atau kinetis, tergantung kita cek ini. Tergantung soal. Kalau kita dapatkan nilai mu S-nya atau di soal mu S-nya lebih dari gaya yang kita berikan, berarti bendanya tetap diam. Ya, syaratnya seperti ini. Oke, paham ya? Jadi ingat, gaya gesek itu gaya yang nilainya atau arahnya, karena vektor ya, namanya gaya pasti vektor ya, arahnya berlawanan dengan arah percepatan. Terima kasih. Oke, kita lanjut. Jenis gaya yang bekerja pada sistem atau pada benda berikutnya adalah gaya sentripetal. Ya, gaya sentripetal, simbolnya F kapital ya, SP itu sentripetal. Terserah di buku-buku lain nulisnya FS, boleh. Jadi gaya sentripetal itu gaya apa Pak Freddy? Gaya sentripetal itu gaya yang bekerja pada benda yang melakukan gerak melingkar. Pada topik sebelumnya kita sudah belajar gerak melingkar beraturan. Ya, kita mengenal ada disebutkan gaya sentripetal. Gaya yang bekerja pada benda yang melakukan gerak melingkar, tapi ingat arahnya kemana? Selalu menuju ke pusat lingkar. Ini contohnya, rumusnya gimana sih? FSP atau F sentripetal sama dengan massa benda dikali dengan ini V ya, dikali dengan kecepatan kuadrat dibagi R. Mungkin kamu masih ingat ya di topik gerak melingkar ya, bahwa hubungan antara kecepatan linier dan kecepatan sudut ya, hubungannya gini, V sama dengan omega kali R. Ini kamu masih ingat ya di topik sebelumnya, sebelum ujian itu ya, ada gerak melingkar beraturan. Sehingga kalau Pak Freddy substitusikan, Pak Freddy gantikan nilainya ya, Pak Freddy gantikan nilai V yang ini dengan nilainya omega dikali R, sehingga kita turunkan ya, FSP sama dengan M yang ini ya dikali dengan, nah V kuadrat ini diganti jadi omega dikali R karena ini kuadrat, berarti jadinya omega kuadrat dikali R kuadrat dibagi R. Maka R dan R nya dicoret, nah ini sisa R pangkat 1 ya. Maka rumus barunya atau kita turunkan, perhatikan kita turunkan turunkan rumusnya, dapat persamaan baru. Boleh gunakan M V kuadrat per R atau boleh gunakan M kali omega kuadrat dikali R. Oke, kita lanjut ya. Ini Pak Freddy akan bantu dengan keterangannya. Ini misalnya sebuah lingkaran ya, ada memiliki titik pusat ya. Kalian tidak usah nanya lagi, Pak itu M itu apa? Ini massa benda. Omega ini kecepatan sudut ya, atau kecepatan anguler. Kita udah belajar sebelumnya. Kemudian R ini pasti dong jari-jari benda, jari-jari lingkaran ya. Karena gerak melingkar, pasti lintasannya menyerupai lingkaran ya. Ini perhatikan di sini baik-baik. Misalnya ada benda diletakkan di titik ini, misalnya ada sebuah benda ya, bola misalnya, ataupun ujung jam dinding ya, ujung jarum jam melingkar terhadap pusatnya ya. Nah dia bergerak melingkar seperti ini. Nah arah kecepatannya gimana? Kecepatan linearnya, pasti gini dong. Ini kecepatannya, ini V, ini titik A misalnya ya. Kemudian dia tiba-tiba berada di titik B misalnya ya. Arah kecepatannya gimana? Pasti gini dong. Ini arah V-nya. Ini titik B misalnya. Kemudian benda tiba-tiba di sini misalnya, bendanya udah berputar ke sini, arah kecepatan linearnya gimana? Di sini dong pasti. Nah ini V-nya. Lalu arah gaya sentripetalnya gimana? Selalu menuju ke pusat lingkaran. Gaya sentripetalnya arahnya gini. Nah inilah FSP-nya atau gaya kita sebut sebagai gaya sentripetal. Ya arahnya menuju ke pusat lingkaran. Ya.